ini Ramadan ini adalah suatu bulan yang sangat kondusif untuk kita beramal, sangat kondusif. Ya, kalau kita puasa sunnah kan sendiri ya. Kalau puasa Ramadan kan bareng-bareng, jadi semuanya bareng-bareng, lapar bareng kan itu. Terus kita lihat suasananya di masjid, ya. Orang yang nggak biasa ke masjid, ada taraweh. Terus juga kita ada di mana-mana buka puasa. Pokoknya semuanya suasana, bahkan media semuanya Ramadan. Ini artinya sangat mendukung, sangat mendukung untuk kebaikan. Nah kalau itu pun kita tidak berbuat baik dengan kondisi yang mendukung tadi, ya digambarkan oleh Rasulullah di sini bagaimana pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, kan digambarkan seperti itu. Secara goibiyahnya ya, secara goibiyahnya. Kalau secara zahiriyahnya ya tadi ya kondusif sekali. Nah kalau itu masih terhalang, itu berarti dia benar-benar terhalang, benar-benar dalam bahasanya kebangetan lah kasarannya. Alhamdulillah kita telah masuk ke Ramadan pekan kedua mungkin ya, atau lebih tepatnya 10 hari kedua Ramadan, dan kita akan mencoba untuk merefleksikan kembali terkait dengan Ramadan ini. Apakah kita sudah mengambil hikmah-hikmah dalam Ramadan, dan apakah kita sudah maksimal untuk menjalankan Ramadan pada tahun ini. Dan bersama saya kita akan berbincang-bincang soal hal tersebut dengan Bapak Abdul Aziz Murtadi, Direktur Wakaf Sukses. Assalamualaikum Pak Aziz. Waalaikumsalam Mas Dendi. Waalaikumsalam. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Ada yang batal Pak? Insyaallah aman-aman. Aman ya. Iya, oke. Pak, kita udah masuk ke 10 hari kedua Ramadan, dan tentu udah beberapa hari kita lewatin ya. Cuman mungkin kita perlu refleksi Pak. Apakah kita sudah maksimal untuk menjalankan Ramadan dalam 10 hari ke belakang gitu ya Pak? Menurut Pak Aziz gimana Pak? Iya. Alhamdulillah Mas Dendi dan sahabat dan rekan wakaf yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita ya Allah mengabulkan doa kita nyampe di Ramadan kali ini. Kita banyak saudara-saudara kita yang dulu Ramadan pasti bersama kita, sekarang nggak bisa bersama kita. Dan juga Alhamdulillah kita sekarang bisa masuk Ramadan, dan kita nggak tahu Ramadan berikutnya bisa nyampe apa enggak. Makanya mari kita maksimalkan Ramadan kita yang kali ini. Nah Mas Dendi, ini karena judulnya refleksi ya terkait optimasi kita di Ramadan. Saya ingin bacakan ya berapa ayat dan hadis ya. Yang pertama terkait hadis tentang Ramadan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ja'akum Ramadana syahrun mubarak. Iftaradullahu alaikum siyam. Tuftahu fihi abwabul jannah. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Wa tughallu fihi syayatin. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurim. Artinya telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah mewajibkan kalian berpuasa di dalamnya. Pada bulan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Maka barang siapa terhalang dari kebaikannya, maka ia benar-benar telah terhalang. Nah ini menarik Mas Dendi. Saya tertarik dengan kalimat terakhir di sini ya. Man hurima khairoha faqad hurim. Jadi barang siapa yang diharamkan Allah, diharamkan terhalang dari kebaikannya, faqad hurim, maka dia benar-benar terhalang. Kenapa ini kira-kira begini? Nah, ini Ramadan ini adalah suatu bulan yang sangat kondusif untuk kita beramal, sangat kondusif. Ya, kalau kita puasa sunnah kan sendiri ya. Kalau puasa Ramadan kan bareng-bareng, jadi semuanya bareng-bareng, lapar bareng kan itu. Terus kita lihat suasananya di masjid, ya. Orang yang nggak biasa ke masjid, ada taraweh. Terus juga kita ada di mana-mana buka puasa. Pokoknya semuanya suasana, bahkan media semuanya Ramadan. Ini artinya sangat mendukung, sangat mendukung untuk kebaikan. Nah kalau itu pun kita tidak berbuat baik dengan kondisi yang mendukung tadi, ya digambarkan oleh Rasulullah di sini bagaimana pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, kan digambarkan seperti itu. Secara goibiyahnya ya, Kalau secara zahiriyahnya ya tadi ya kondusif sekali. Nah kalau itu masih terhalang, itu berarti
dia benar-benar terhalang, benar-benar dalam bahasanya kebangetan lah kasarannya. Masa kayak gitu aja masih bebel ya, nggak mau. bebel. Nah itu kan kebangetan banget gitu, Masya Allah gitu kan. Nah ini makanya mari saudara-saudara semua, saya menghimbau dari saya sendiri dan kita semua, ayo kita maksimalkan. Ini sudah 10 hari berjalan. Kalau nggak salah sekarang udah ke-12 ya, Iya, hari ke-12 ke-12. gitu. Iya. Nah gitu. Oke, tapi ya memang sih kalau kita bicara soal kondusif, memang ini merupakan momen-momen di mana kondusivitas ibadah itu benar-benar luar biasa. Iya. Kita banyak yang udah ibadah, banyak yang menjalankan puasa, Al-Quran pun ditadaruskan di berbagai macam tempat gitu ya. Tapi lagi-lagi kita tetap aja ngelihat orang-orang yang tidak memaksimalkan ini, bahkan tidak melakukan yang kewajibannya gitu ya. Oke, kita lihat ya di warteg-warteg pun juga masih terbuka gitu ya. Dan masih banyak orang yang makan diam-diam gitu ya. Ini kan artinya ada yang salah nih Pak. Kira-kira apa Pak yang salah nih Pak? Ya menurut saya gini, karena ilmu ya. Jadi segala amal ibadah itu didahului dengan ilmu. Jadi amal ibadah tanpa ilmu maka dia akan sesat ya. Akan sesat. Makanya harus ada ilmunya. Ilmunya itu diantaranya kita harus tahu tujuan Ramadan. Jadi kenapa kok Allah menciptakan Ramadan ini ya. Kalau kemuliaannya panjang lebar sudah dijelaskan oleh Ustaz. Nah ini kalau kita bicara tentang tujuannya, setidaknya kalau kita mengacu di Quran itu ada 4 tujuan Ramadan. 4 tujuan. Nah kalau kita lihat ayat Ramadan itu kan dari Al-Baqarah 183 sampai 187. Itu satu paket ayat tentang Ramadan. Dan itu turunnya di bulan Sya'ban ya. Bulan Sya'ban di tahun yang sama dengan Ramadan supaya Rasulullah dan sahabat bersiap-siap. Gitu. Nah ini misalnya kita tadaburin ya tentang ayat-ayat ini ya, yang pertama di Al-Baqarah 183 ya. Dikatakan di situ Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Nah jadi ini ayat yang sering dibaca ya di para penceramah, para khatib, dan ini emang ayat wajib lah di bulan Ramadan. Artinya wahai orang beriman, kutiba ya, diwajibkan atas kamu ya, alaikumus siam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas kaum-kaum sebelum kamu. Nah, la'alakum tattaqun. Ini yang terakhir yang saya kalimat terakhir yang saya garis bawah ya, yaitu la'alakum tattaqun, yaitu supaya kita bertakwa. Nah, Mas Hendi dan rekan wakaf sekalian, jadi ibadah itu ada tujuannya. Nah, jadi ibadah itu bukan tujuan, ibadah itu wasilah. Ibadah itu wasilah, ada tujuannya. Nah, kalau kita cuma berhenti di wasilah, nggak tahu tujuannya, kira-kira gimana, Mas Dendi naik mobil, terus nggak tahu mau kemana. Iya. Kira-kira mau kemana kira-kira? Iya, dan nyasar aja bentang-bentong kita kemana-mana. Iya, dan akhirnya naik mobil aja, tapi nggak tahu. Tapi kalau naik mobil mau ke Bandung, insya Allah kita pakai Google Map nyampe Bandung. Nah, maka kita harus tahu tujuannya. Ibadah itu harus kita ilmui tujuannya apa, sehingga kita berusaha mencapai tujuan itu. Sarananya ibadah, tapi kita harus nyampe ke tujuan itu. Nah, tujuan yang pertama adalah la'alakum tattaqun. Itu supaya kalian bertakwa. Nah, takwa itu apa ya? Secara definitif, secara ulama yang paling banyak mengatakan bahwa itu mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ada juga yang mentafsirkan ini takwa itu adalah peningkatan kebaikan. Jadi dari hari ke hari itu meningkat kebaikan. Nah, kalau kita dari Ramadan ke Ramadan nggak meningkat, nah itu sayang sekali. Sayang sekali. Ya, kita sekarang, saya umur udah berapa ya? 52. Kira-kira berapa Ramadan tuh kira-kira? Kalau ambil aja balik umur 10 misalnya, berarti 42 Ramadan. 40 Ramadan, ya. Nah meningkat enggak? Ya itu kita harus introspeksi. Makanya kita pas Ramadan itu juga ada itikaf. Itikaf itu introspeksi. Saya sudah lebih baik apa ya Ramadan ini sama yang lalu. Terus nanti kira-kira saya buat peningkatan apa. Jadi sebenarnya manusia muslim itu selalu improve terhadap dirinya. Ya, dirinya dan masyarakatnya, gitu, improve, gitu ya. Nah sehingga nanti coba kita evaluasi Ramadan ini sama Ramadan lalu apa kelebihannya nih, peningkatannya apa? Itu termasuk definisi takwa, meningkat. Dan di sini kata-kata tattaqun ini adalah fi'il mudhari'. Mudhari' itu artinya terus menerus. Mudhari' itu kalau dalam bahasa Inggrisnya itu present dan future. Ya, jadi kalau mahdi itu pas, kalau
mudhari itu present and future. Jadi sekarang dan yang akan terus menerus. Jadi terus takwanya itu terus gak cuma Ramadan aja. Jadi kalian kan pas Ramadan takwa, habis Ramadan bebas. Setannya dilepas, kitanya dilepas juga. Kitanya ngikutin setan. Jadi masih jalan terus. Kalau lagi Ramadan, janganlah lagi puasa nggak enak. Ya. Iya. Nanti habis Lebaran aja maksiat. Ya jangan, itu berarti nggak meningkat takwa kita, kan nggak meningkat. Nah gitu kira-kira Mas Andi. Iya, tapi kan kalau kita bicara di takwa, memang kan ini merupakan ya kalimat yang sering kita dengar, tapi untuk praktiknya kayaknya tidak mudah. Iya. Tidak semua orang bisa melakukan yang semudah itu, apalagi kalau kita bicara soal peningkatan. Kita mau berubah dari bulan biasa ke bulan Ramadan menjadi lebih baik itu udah bagus gitu ya. Cuman ketika dia di compare dengan Ramadan sebelumnya, mungkin itu jadi PR kita juga ya. Gitu. Gimana caranya gitu untuk bisa memperbaiki diri ini gitu dari Ramadan ke Ramadan yang lain. Dari Pak Ajis ada saran nggak bagaimana kemudian kita bisa meningkat dari Ramadan ke Ramadan? Yang pertama kita harus sadar dulu bahwa kita ada tujuan tadi. Yang kedua kita harus membuat planning memang. Harus ada planning. Jadi kita harus memplanning. Kita amal-amal dunia aja kita planning, ya kan? Mas Andi misalnya punya bisnis atau punya karir, kan di planning kan? Atau sekolah atau kuliah, kan di planning. Nah, masa kita masalah ketakwaan yang paling penting, yang itu nanti dihisab di akhirat, yang akan menentukan surga neraka kita, masa nggak kita planning? Nah, kita planning juga. Kita harus planning, kita tulis, ada agenda kita tulis. Ini apa yang saya targetin meningkat ini, gitu kan terus. Misalnya tilawahnya jadi lebih baik, nanti habis Ramadan ditambahin lagi, atau sedekahnya, atau macam-macam. Yang ketiga, ini yang nggak kalah pentingnya adalah bersama-sama teman-teman. Ada komunitas. Okay. Jadi karena manusia itu pada dasarnya makhluk sosial. Jadi kalau nggak komunitas biasanya dia akan gampang terpengaruh. Jadi manusia itu makhluk sosial sehingga gampang terpengaruh. Iya. Mas Dendi misalnya berteman sama orang yang mohon maaf misalnya yang tidak senang sholat misalnya, mohon maaf nih ya, yang sering nongkrong nggak senang sholat. Pasti kalau lagi ngobrol pas waktu sholat mau sholat nggak enak kan? Yang enak. Aduh nggak enak nih ninggalin, jadi nggak solider kan gitu kan? Tapi kalau kalau bersama waktu sholat, kalau bersama teman-teman yang sering sholat, kalau nggak sholat nggak enak kan? Iya. Misalnya bareng-bareng, azan, kita ke masjid, ya kan? Ya akhirnya ke masjid. Nah, harus cari komunitas yang sama-sama pengen meningkat tadi, yang satu yang satu frekuensi, satu visi, ingin meningkatkan diri. Itu diantara 3 minimal trik ya, kiat-kiat untuk bisa kita meningkatkan diri. Oke, ini yang menarik ya. Kalau kita bicara soal planning, memang seringkali yang jadi planning itu hanya urusan dunia. Makanya kan seringkali resolusi tahun per tahun, 2022, 2023, 2024, 2025, seringkali kebanyakan variabelnya variabel dunia saja, ya kan? Betul. Mau ningkatin karir, mau dapat penghasilan segini, mau promosi jabatan atau apapun. Nah, kebanyakan dunia. Memang loss-nya kita itu tidak ada planning untuk akhirat. Betul. Gitu. Jadi mungkin ada kendala di situ juga ya. Kenapa kemudian robot kita nggak meningkat? Karena planning akhiratnya juga nggak ada. Gitu ya. Padahal kita pasti mati kan? Padahal kita pasti mati. Ada nggak yang teman-teman yang yakin nggak mati? Nggak mungkin. Oh saya yakin nggak mati nih, tenang aja gitu. Kan nggak ada, pasti mati. Cepat lambat pasti mati. Nah setelah kematian tuh apa yang kita persiapkan? Makanya Rasulullah mengatakan dalam satu hadisnya bahwa orang yang paling cerdas adalah orang yang persiapkan kematian dan hidup setelah kematian. Itu yang paling cerdas karena itu jangka panjang. Orang yang cerdas itu orang berpikir jangka panjang. Kalau jangka pendek ya itu berarti dia cuma cara pandangnya, daya pandangnya cuma pendek kan gitu. Iya, cuman lagi-lagi kalau kita bicara kematian, memang semua yakin akan mati. Cuma menakar kapan akan mati itu seringkali diambil dalam frame jangka panjang. Entah dia merasa ya udah umur tua nanti paling gue meninggalnya kan, sehingga amal untuk target dunia, targetnya itu ya udah dunia aja dulu, yang jelas kelihatan gitu loh. Tahun depan bisa nih gue naik jabatan, tahun depan bisa nih saya dapat penghasilan tambahan dari apapun gitu ya. Ya lagi-lagi mindsetnya kayaknya yang perlu diubah loh ya. Ya pertama mindset tadi, yang kedua emang setan begitu Mas Dendi. Oh gitu. Setan itu pengen bujuk kita supaya lalai. Nah lalai itu apa? Menunda-nunda kebaikan. Kebaikan. Jadi tenang aja masih lama, nanti aja kalau udah ini. Gitu. Padahal coba Mas Dendi, ada nggak teman Mas Dendi yang meninggal lebih muda dari Mas Dendi? Ada. Jadi meninggal itu tidak harus lebih tua, tidak harus sakit dulu. Kemarin ada teman saya itu, dia jago fitness. Dia
meninggal setelah treadmill bahkan. Oh. Habis treatment terus ada kondisi tertentu dia meninggal. Ah. Padahal sehat gitu. Jadi tidak harus menunggu tua, tidak harus menunggu sakit. Nah, kita nggak tahu Allah memanggil kita kapan kan gitu. Makanya kita harus terus waspada. Di antara takwa juga adalah takwa itu harus berhati-hati. Berhati-hati. Jadi Rasulullah pernah bertanya pada salah seorang sahabat ya, "Tolong jelaskan padaku tentang takwa." Kata sahabat tersebut mengatakan, bukan Rasulullah, Umar bin Khattab ya, bertanya pada seorang sahabat ya, "Tolong jelaskan padaku tentang takwa." Kata sahabat tersebut, "Coba kamu bayangkan kamu berjalan di satu jalan yang banyak durinya. Apa yang kamu lakukan?" "Saya akan hati-hati memilih tempat-tempat yang bisa saya injak supaya nggak kena duri." Nah, itulah takwa, berhati-hati. Ya, jadi hati-hati memilih tempat yang nggak ada durinya, memilih amalan-amalan, memilih perbuatan yang tidak haram, yang tidak subhat, itu adalah takwa. Nah, itu termasuk juga definisi takwa di situ. Itu berhati-hati. Nah, kita hati-hati nih, umur saya segini ya, kita nggak tahu kapan mau dipanggil Allah. Ya, jangan sampai nanti kalau udah Allah memanggil, memutuskan, malaikat maut datang, jadi nanti di Sakaratul Maut itu Mas Yanti, kita akan dibuka hijab untuk bisa melihat malaikat. Lihat malaikat. Ketika ngeliat malaikat itu, udah ketika malaikat maut sudah di hadapan kita, itu nggak bisa balik lagi malaikat maut sebelum melaksanakan tugasnya. Nggak bisa pulang dulu ya. Pamit dulu. Hanya Nabi yang bisa nego. Nabi bisa nego nih, karena Nabi ditawarin gimana. Tapi kalau kita nggak ada nego. Gitu. Begitu melihat malaikat maut, udah selesai udah selesai gitu. Dan setelah itu ya kita udah nggak ada tobat lagi. Naudzubillah min dzalik gitu. Iya. Kalau bicara kematian agak merinding ya Pak ya. Kita nggak tahu kapan mati. Teman-teman saya juga ada yang udah meninggal duluan, seumuran. Ada juga yang masih muda juga sudah meninggal duluan. Tapi lagi-lagi ya seringkali kematian ini memang sesuatu yang pasti. Cuman tetap secara orang tuh mindsetnya masih jangka panjang kalau bicara soal kematian. Sehingga tadi kita nampaknya perlu ngubah mindset itu ya. Ya, merubah mindset dari komunitas. Nah, itulah perlunya kita saling mengingatkan. Nah, ini forum ini juga saling mengingatkan kan. Saya ingatin diri saya sendiri, ingatin Mas Andi dan teman-teman semua supaya kita itu komunitas itu saling mengingatkan. Tausiah bil haq, tausiah bis sabr gitu. Iya. Kita komunitas ya. Komunitas kebaikan gitu ya. Berarti kita sebenarnya nggak bisa ya, kalaupun mau bergerak lebih baik itu sendirian tuh nggak bisa. Nggak bisa. Makanya settingnya Islam itu berjamaah. Oke. Makanya kenapa kita sholat berjamaah, haji berjamaah, kita sedekah harus ada yang kita sedekahin berjamaah. Berjamaah, setting Islam itu berjamaah. Makanya Allah mengatakan bahwa umat Islam itu seperti umat yang satu. Atau Rasul mengatakan umat Islam seperti satu jasad, kajasadil wahid, itu satu kesatuan. Saling tausiah bil haq, tausiah bis sabr. Gitu. Nah, terus mungkin Mas Andi saya ingin nerusin ya, karena nanggung tadi ya yang ayat-ayat tadi ya. Boleh. Karena nanti nanggung ya. Jadi tadi ayat pertama ya, 183 la'alakum tattaqun, itu takwa. Kemudian yang kedua, ini ayatnya panjang ya, di 185 ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Faman kana maridon aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilu al-iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nah, ini yang ayat akhirnya, kalimat terakhirnya la'alakum tashkurun. Jadi tujuan yang kedua dari Ramadan adalah supaya kita bersyukur. Nah, kenapa kita bersyukur? Karena kita bisa merasakan puasa, lapar. Coba kalau kita buka, senang nggak? Senang. Dari lapar ke berbuka jadi senang. Nah, kita bisa merasakan orang lain yang lapar itu. Kan banyak saudara kita yang lapar. Kita alhamdulillah bercukupan. Tapi yang saudara kita yang lain lapar, atau saudara kita di Palestina misalnya yang susah sekali, makannya susah dan sebagainya, kita bersyukur kita senikmat-nikmat Allah. Gitu. Itu yang kedua ya. Jadi nanti mungkin kalau ada kesempatan kita bahas juga tentang masalah syukur yang panjang lebar ya hari ini. Tapi ini singkat saja. Ada 4 tujuan. Dan yang ketiga adalah di 186. 186 ini Allah mengatakan, ya Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun la'allahum yarsudun
supaya, dan ketika hambaku bertanya tentang aku, fa inni qarib, maka sungguhnya aku adalah qarib, dekat. Ya, bahkan dalam ayat ini Allah mengatakan bahwa aku lebih dekat pada hambaku daripada urat lehernya mereka sendiri. Gitu kan. Jadi Allah sangat dekat dengan kita. Kalau Allah dekat sama kita, kenapa kita galau? Kenapa kita sedih? Kenapa kita takut? Atau sebaliknya, kenapa kita masih berbuat maksiat? Kalau Allah dekat sama kita, seolah Allah nggak ngelihat kita berbuat maksiat. Padahal Allah tahu kita apapun yang kita kerjakan. Ujibu da'watad da'i, aku menjawab seruan yang menyeru kepadaku, yang berdoa di sini. Ya. Idza da'an, yang menyeru kepada aku, fal yastajibu li, maka hendaklah dia memenuhi panggilanku, wal yu'minu bi, dan kemudian beriman kepadaku, la'allahum yarsudun, supaya kalian mendapat petunjuk, mendapat bimbingan, mencapai kebenaran. La'allahum yarsudun. Jadi tujuan yang ketiga Ramadan adalah supaya kita dapat bimbingan dan petunjuk. Nah, makanya kalau kita Ramadan, kita puasa ini, kita harus berusaha untuk di jalan petunjuk, di siratal mustaqim, jalan petunjuk. Nah, ini kira-kira berbuat dosa petunjuk apa enggak? Nah, biasanya pasti enggak petunjuk kalau berbuat dosa. Yang taat adalah petunjuk. Nah, kita harus ingat. Nah, yang keempat, Mas Dendi, ini yang paling menarik ya, yang menurut saya yang relevan dengan kita sebagai lembaga wakaf di sini ya. Ini adalah yang ayat 187. Uhilla lakum lailatas syam. Ini dihalalkan pada kamu di malam puasa untuk berhubungan badan. Nah, seterusnya ya, ini panjang ya. Saya di ujungnya aja ya, itu adalah la'allahum yattaqun di situ. La'allahum yattaqun. Jadi supaya kalian semua bertakwa. Nah, ini yang menarik kalau kita ini ada di atas tadi 183 la'allakum tattaqun. Yang 187 la'allahum yattaqun. Apa bedanya? Nah, ini kalau yang pertama itulah mufrad sendiri ya, la'allakum tattaqun. Tak di situ pribadi. Jadi itu kesalehan, ketakwaan individu. Nah, yang 187 la'allahum yattaqun, itu ada hum itu kan jamak dan ya itu juga jamak ya. Yattaqun. Jadi supaya kalian semuanya bertakwa. Nah, ini ibadah Ramadan ini targetnya juga kolektif. Takwa kolektif, takwa sosial, tidak hanya sendiri. Jadi yang penting saya masuk surga, Mas Dendi masuk neraka enggak saya urusin. Ya, istilahnya egois ya. Iya. Egois gitu. Egois. Jadi pengen dirinya sendiri aja, itu enggak boleh. Jadi orang beriman enggak boleh egois. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam banyak hadisnya bahwa tidak beriman seorang yang dia kenyang, tetangganya kelaparan, gitu. Dan banyak hal itu banyak sekali seperti itu. Tidak mengurusin saudaranya, tidaklah jika seorang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, maka dia bukan kelompokku, kata Rasulullah. Itu berarti kan sosial, sosial. Jadi nggak bisa kita individu sendiri, asik sendiri, sholat sendiri, ini sendiri, asik, nggak bisa. Kenapa? Karena individu ini akan berdampak, sosialnya akan berdampak kepada individu. Kalau Allah mengazab, itu tidak satu, misalnya nih kita ada satu kampung nih, ya, banyak kan maksiat, terus dia sendiri soleh gitu, yang diazab nggak cuma yang lain, yang dia sendiri enggak gitu, diazab semua malah Allah gitu. Makanya kan ada di ayat di Quran kan mengatakan gitu, bahwa ketika Allah mengazab itu tidak terlepas dari yang soleh juga kena azab gitu. Satu itu secara azab, yang kedua juga secara kewajiban, memang kita tidak boleh egois. Tidak boleh. Jadi Islam itu adalah agama yang paling mementingkan orang lain. Tidak boleh egois. Tidak boleh egois. Gitu. Nyambung seperti tadi ya Pak Eri, kan sempat singgung juga ya bahwa kita nggak bisa tuh beribadah sendirian. Kita nggak bisa untuk menjadi baik sendirian. Karena ada kewajiban kita untuk bersosial gitu ya. Dan ini menjadi juga tujuan puasa tadi ya. Ya takutnya. Bagaimana implementasi ininya Pak? Implementasi realnya lah untuk ini. Nah, makanya di amaliyah Ramadan itu, Mas Dendi, ada beberapa amaliyah ya. Secara singkatnya disebut, yang pertama jelas amaliyah puasa karena Ramadan. Yang kedua amaliyah qiyamul lail ya. Jadi kan ada man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Yang hadis yang lain man qoma Ramadan. Jadi yang satu shoma, yang dua qoma. Qoma itu artinya berdiri, artinya sholat ya, sholat malam, itu amaliyah. Yang ketiga adalah
amalan tilawah. Tilawah, perbanyak tilawah. Kenapa? Karena Ramadan itu diturunkannya Quran. Ya, jadi salah satu ya para ulama mengatakan salah satu kenapa bulan Ramadan itu diwajibkan berpuasa, karena di bulan Ramadan turun Quran untuk menghormati Quran. Menghormati Quran itu akhirnya diwajibkan puasa supaya Ramadan ini mulia. Jadi bulan mulia diturunkan Quran sehingga diwajibkan puasa. Itu ada di Syahrul Ramadana gitu ya. Itu maka barang siapa yang mendapati Ramadan itu maka hendaklah dia berpuasa. Itu diantaranya di situ. Nah, yang ketiga itu tilawah. Yang ketiga yang keempat apa? Itu infak. Ya, jadi yang bukan diwajibkan ya, ya diwajibkan juga karena di ujung Ramadan kita ada zakat fitrah. Zakat fitrah itu kan bukan untuk diri sendiri, untuk fakir miskin. Ya. Nah, itu sosial, ibadah sosial. Dan bahkan Rasulullah ya mengatakan dalam suatu hadisnya bahwa yang paling ya afdhalus shadaqatu fi Ramadan. Sedekah yang paling mulia, yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Kemudian suatu hadis lainnya mengatakan dari Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah adalah orang yang paling dermawan dan beliau lebih dermawan di bulan Ramadan. Ketika Jibril menemuinya, Jibril menemui beliau setiap malam di bulan Ramadan untuk mengajarkan Al-Quran. Sungguh Rasulullah lebih dermawan dalam kebaikan dibandingkan angin yang berhembus. Jadi Rasulullah itu tilawahnya talaki sama malaikat Jibril di malam-malam Ramadan. Ya, makanya kita meniru itu, kita tilawah di situ. Nah, tadi adalah ibadah infak ya, infak. Yang kelima itikaf ya. Ya. Nah, saya sorotin di sini terkait masalah infak. Nah, ini kita perbanyak infak, Mas Indi, perbanyak infak di Ramadan kan gitu ya, karena itu ibadah sosial kita. Ya gitu. Insya Allah kebaikannya akan berlipat ganda ya. Jadi dalam hadis lain mengatakan bahwa kebaikan di bulan Ramadan itu sampai 700 kali lipat. Kali lipat. Bayangin gitu. Dan ada di satu malam Ramadan itu malam Lailatul Qadar. Nah, itu kalau kita berinfak itu enggak cuma 700 kali lipat, bahkan lebih baik daripada kita berinfak 1000 bulan. Bayangin 1000 bulan. Itulah sekitar 83 tahun, sekian, hampir 84 tahun gitu ya. Kita seperti infak itu, Masya Allah. Itu luar biasa. Makanya saya menghimbau dari saya pribadi dan teman-teman semua, ayo kita perbanyak ibadah-ibadah tadi bulan Ramadan, diantaranya adalah infak. Gitu. Dan infak ini ada berbagai macam bentukannya. Ya, ada tadi zakat, gitu ya. Kemudian juga ada wakaf gitu ya. Ya, ada wakaf. Jadi infak itu dalam definisi syariat, infak itu adalah segala sesuatu yang kita keluarkan. Itu namanya infak. Nah, infak itu dibagi dua, Mas Dendi. Infak wajib dan infak sunnah. Infak wajib itu apa? Infak wajib itu infak menafkahi keluarga. Nah, ada wakaf keluarga, itu paling wajib. Ya, Mas Dendi punya istri. Itu paling wajib ke istri dulu nih. Sama ibu ya, kalau laki-laki, ibu sama istri tanggungannya. Kalau laki-laki kan gitu. Nah, itu kita wajib itu. Bukan sunnah. Terus juga infak terkait hutang. Bayar hutang juga wajib gitu kan. Terus zakat. Nah, itu infak itu wajib. Itu samanya dikatakan infak. Karena itu dalam definisi syariat itu infak itu mengeluarkan harta dari kita, itu namanya infak. Nah, itu yang wajib. Nah, yang kedua sunnah. Sunnah itu apa ya? Sedekah, terus hadiah, hibah, terus juga wakaf. Ya, wakaf itu sunnah. Nah, lebihnya wakaf adalah wakaf itu berkelanjutan. Ya, itu wakaf itu kan sudah sering kita sampaikan ya, bahwa wakaf ini salah satu dasarnya adalah hadis riwayat Umar ya. Umar radhiyallahu anhu waktu itu pernah mendapatkan ghanimah di perang Khaybar. Itu kebun kurma. Jadi sebidang tanah di Khaybar yang kebun kurma, dan itu kebun kurma yang paling baik yang pernah didapatkan oleh Umar. Jadi ya Rasulullah, dia langsung begitu dapat itu menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, saya belum pernah mendapatkan kebun sebagus ini. Yang subur, yang luas itu kan. Yang hasilnya banyak. Nah, gimana sikap Umar? Begitu dapat harta yang paling baik, apa yang dipikirin? Pikirin menyerahkan ke Rasulullah. Iya. Masya Allah, kalau kita dapat yang paling baik, simpan dulu. Dicari yang nggak kepake, baru kita infakin. Kita cari seleksi. Ini masih kepake nggak ya? Oh, masih ini jangan nih. Oh, ini nggak kepake nih, baru kita sisihkan untuk kita infak. Nah, itu Umar itu luar biasa. Karena ada di ayat ya di Quran, kalau nggak salah di An-Nisa atau
atau Al-Imran ya, itu mengatakan bahwa sesungguhnya kamu tidak akan pernah mencapai suatu kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang paling kamu cintai. Oke, iya benar. Nah, ini Umar menerapkan ayat ini nih, laksana ini. Nah, yang menarik di sini Mas Hendi adalah apa yang dijawab Rasulullah. Begitu melihat itu, apa jawaban Rasulullah? Nah, Rasulullah menjawab di sini. Ini menjadi salah dasar dari wakaf. In syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqa wa tasaddaqta biha. Jika kamu mau, maka kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya. Nah, jadi ini dasar menjadi infak ya. Wakaf, Ya. Jadi wakaf. Jadi wakaf itu ditahan pokoknya. Dan hasilnya baru disedekahkan. Nah, sehingga berkelanjutan. Makanya kita kenal wakaf produktif. Sebenarnya wakaf itu produktif ya. Makanya kebun Umar bertambah gitu, bertambah. Dan kita pernah bahas suatu kajian di sini, misalnya wakaf Utsman ya, wakaf sumber Utsman. Sekarang udah triliunan. Ya. Karena pokoknya tetap nggak hilang. Nggak hilang dan kemudian ini nanti hasilnya ada sebagian reinvest, sebagian disalurkan. Reinvest kan terus akumulatif. Nah, itu luar biasa. Jadi sekali kita ngeluarin terus menerus, Masya Allah. Ini wakaf. Ini adalah satu infak yang cerdas. Ini adalah wakaf. Oke. Seberapa hebat Pak kalau bisa kita coba bandingkan dengan yang lain? Teman-teman secara hukum ya kita nggak bisa menafikan itulah wakaf sunnah, zakat wajib. Kalau itu mah udah clear gitu ya, nggak bisa. Tapi secara impact kita bicara soal impact. Bagaimana se-impact apa sih wakaf terutama kalau kita memaksimalkan di bulan Ramadan? Iya. Jadi gini, Mas Edi. Inilah indahnya syariat Islam. Syariat Islam itu menyeluruh, komprehensif, ya, sumuliyah yang menyeluruh. Nah, syariat Islam ini sudah mengatur mana-mana yang emergensi, darurat, mana-mana yang sifatnya jangka panjang. Yang darurat tentu jangka pendek. Nah, darurat itu zakat. Maka zakat hukumnya wajib. Ya, wajib. Karena apa? Itu yang paling penting ada 8 asnaf ya. 8 asnaf itu hal yang pokok-pokok. Ya. Nah, di antaranya yang fakir miskin. Itu kan emang dia butuh makan, butuh emergensi gitu kan. Nah, tapi kebaikan seorang itu Mas Hendi, itu tidak diukur dari seberapa banyak dia amalan sunnah, itu kebaikan. Jadi kalau ngelihat orangnya ini, kalau standar ya, istilahnya kan orang ada standar minimum ya, minimum. Tapi kalau dia mau baik, lihat sunnahnya. Kalau cuma sholat wajib yang 5 aja, itu insya Allah masuk surga juga ya. Tapi itu kan minimum ya. Minimum requirement untuk masuk surga lah kira-kira gitu kan. Tapi kalau orang sholat itu pasti nggak cukup dengan yang wajib, pasti nggak cukup. Pasti dia pengen lebih, makanya sunnah. Makanya Allah memberikan ruang amalan sunnah. Ibadah wajib sholat berapa? 5 waktu. Tapi di situ ada sunnahnya banyak. Ya, di rawatibnya ada, duha ada, qiyamul lail lagi apalagi. Banyak sekali sunat sunnah. Puasa ada wajibnya Ramadan. Tapi sunnahnya banyak sekali. Gitu. Infak juga begitu. Infak wajibnya zakat ya, sama keluarga. Tapi masa sih kita cuma cukup sama yang wajib? Kalau kita mencintai Allah, kita pengen kebaikan. Orang kalau beriman Mas Dendi, pasti Allah gerakkan untuk berbuat kebaikan lebih dari yang wajib. Pasti membuat dirinya Allah kasih kecintaan pada kebaikan. Kecintaan. Nah, sehingga dia tidak merasa ini, wah saya pengen berbuat baik lagi. Apa sih? Kurang. Mas Dendi ingat kan ketika ada 3 seorang sahabat itu bertemu ke Rasulullah. Rasulullah nggak ada. Ketemu Sayyidina Aisyah. Aisyah menjelaskan gimana Rasulullah sholatnya, gimana Rasulullah puasanya, gimana Rasulullah ada 3 tuh ya, keluarganya kan gitu kan ya. Terus dijelasin sama Aisyah, kata sahabat sebut, wah ini kan Rasulullah, dia berjamin surga, saya kurang lah kalau begitu, saya akan sholat terus menerus, nggak akan tidur gitu. Saya juga akan puasa terus menerus, nggak akan berbuka. Kemudian saya juga nggak akan menikah gitu kan, supaya melebihi. Itu kecintaan para sahabat. Tapi ditegur sama Rasulullah. Ya. Ketika Rasulullah pulang, Aisyah menyampaikan itu, dipanggil lagi sahabat itu. Kamu jangan berlebihan. Kenapa? Karena akan menyengsarakan diri sendiri. Nah itulah indahnya Islam lagi, keseimbangan. Jadi tetap mengukur sebagai manusia juga. Ya. Tidak juga jangan habis-habisan, habis beneran nanti. Jadi capek sendiri. Padahal Allah tuh yang dilihat kesungguhannya, bukan itunya. Allah nggak perlu infak kita, yang dilihat kesungguhannya. Nah, makanya sekali lagi kecintaan kepada kebaikan. Nah, tadi masalah dampak ya. Kalau kita lihat misalnya di zaman sahabat, ya, di zaman Khulafaur Rasyidin dan zaman kekhalifahan itu ternyata Mas ini banyak sekali infrastruktur
negara itu dari wakaf ternyata. Dan ternyata bahkan nggak cuma infrastruktur, bahkan biaya negara ini bahkan didukung dari wakaf. Itu kalau kita lihat sejarah ya, nanti kita ada satu bab mungkin bicara tentang sejarah wakaf, itu luar biasa ternyata. Ya, kayak misalnya kita sekarang ini, Indonesia ini, coba kalau harta wakaf dioptimalkan, saya lupa ya, mungkin nanti bisa dicek itu, kalau nggak salah berapa juta hektar itu lahan wakaf sebenarnya di Indonesia ini. Tapi sayang sekali masih banyak yang belum dioptimalkan. Coba kalau dioptimalkan, contoh misalnya nih kita di Indonesia, Gontor, saya dari Madiun dekat Gontor, saya pernah berapa kali berkunjung ke Gontor. Itu biayanya sangat murah ya. Kenapa? Karena dia punya lahan wakaf. Sawahnya luas ya, kebun itu mungkin sudah ada investasi lagi mungkin di situ diinvestasikan sehingga bisa mensubsidi pendidikan. Pendidikan itu subsidi sehingga murah sekali gitu. Nah, itu kan nggak cuma pendidikan, kalau kita bisa dari makannya, apanya, santri itu dari situ. Dari hasil pertanian, dari kebunan itu semuanya untuk santri di situ. Nah, kalau kita kembangkan lebih luas lagi sehingga sebenarnya Indonesia ini, negara ini bisa banyak didanai oleh wakaf. Nah, itu insyaallah. Makan siang gratis misalnya. Pak Prabowo ini kalau ini coba kalau makan siang gratis ini, lahan sawahnya wakaf ya, kita optimalkan gitu kan. Itu berasnya nggak usah beli itu dari wakaf itu. Masya Allah gitu kan, nggak usah nguras APBN kan gitu. Kalau masyarakat diajak bersama-sama membangun bangsa ini untuk saling sharing, itu luar biasa, dan Islam menganjurkan seperti itu. Islam menganjurkan bareng-bareng, negara ini milik bersama, ayo kita bangun bareng-bareng gitu. Itu impact sosialnya luar biasa, pendidikan, ya, kesehatan. Nah, di negara-negara yang Islam yang zaman kekhalifahan dulu, orang dari lahir sampai meninggal di wakaf dia. Lahir di rumah sakit wakaf ya. Pendidikan di sekolah-sekolah wakaf ya. Sakit di rumah sakit tadi wakaf tadi. Kalau dia meninggal di tanah wakaf. Sehingga seluruh hidupnya itu dalam lingkupan wakaf itu, Masya Allah gitu kan, impact sosial itu luar biasa. Sehingga masyarakat Muslim itu tidak pusing memenuhi kebutuhan hari-hari. Dia akhirnya apa? Produktif, kreatif, beribadah, jadi inovatif. Sehingga peradaban waktu itu, ilmu pengetahuan berkembang pesat sekali, inovasi-inovasi banyak sekali karena tidak disibukkan kebutuhan dasar. Nah, kalau kita kebutuhan dasar aja, gimana mau mikir, perut lapar gitu kan? Nggak pikir. Sekolah susah gitu kan, biayanya berat gitu kan kasihan begitu. Nah, itulah sebenarnya impact sosial. Makanya salah satu visi besar wakaf sosial ini sebenarnya gimana membangkitkan lagi, membangun kembali peradaban wakaf sebagai salah satu pilar dari peradaban kemakmuran manusia. Gitu kan. Oke, menarik. Pak Jus, kita sudah lewat 30 menit lebih dan memang sangat panjang perbincangan ini. Mungkin bisa ditutup dengan closing statement. Pak Jus mungkin bisa sampaikan terkait dengan bagaimana tadi ya takun tadi khususnya di wakaf lah. Silakan Pak. Baik, Mas Dendi, ini karena sudah akhir ya, mungkin nanti disambung oleh yang lain. Nah, ini rekan wakaf sekalian nih, saya sebelum closing statement saya pesan sponsor dulu. Di Wakaf Sukses ini ada 2 program besar. Program besar yang pertama adalah kita sebut wakaf 9-in-1. 9-in-1 ini adalah wakaf 9 wakaf jadikan 1. Ini terdiri dari wakaf sosial dan wakaf produktif. Ini ada rumah tahfiz pimpinan. Ya, nanti mungkin rekan wakaf bisa lihat di browsing di website wakaf ya, Wakaf Sukses ya. Kemudian wakaf produktif Al-Quran, wakaf minum untuk du'afa, wakaf sumur, wakaf rumah berdaya dai, ya, wakaf renovasi masjid dan mushola, wakaf renovasi pesantren, dan wakaf produktif peternakan, dan yang terakhir wakaf produktif pertanian. Itu kita gabung dalam 9-in-1. Kalau saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, rekan wakaf sekalian berwakaf, itu nanti kita diskusikan di 9 program itu. Nah, yang terakhir Mas Dendi, ini kita baru launching kemarin ya, itu wakaf produktif untuk Palestina. Nah, jadi kita khususkan nanti mauquf alinya Palestina. Jadi sama tetap wakaf produktif, cuma mauquf alinya adalah Palestina. Nah, itu ya kira-kira program kita di Wakaf Sukses. Nah, kemudian closing statement-nya saya menghimbau dari saya pribadi dan Mas Dendi juga, teman-teman semua kaum muslimin dan muslimat yang menyaksikan podcast ini, mumpung kita masih Ramadan ya, mari kita maksimalkan ibadah-ibadah kita. Tadi yang saya sebutin tadi ya, beberapa amal ibadah yang 4 atau 5 tadi saya sebutin. Dan yang terakhir adalah wakaf ya. Nah, tolong berinfak, dan infak itu diantaranya adalah wakaf. Kenapa? Begitu kita wakaf sekarang akan terus-menerus
terus menerus ada. Kemanfaatannya akan terus kita rasakan, ya, pahalanya terus mengalir. Bisa wakaf terhadap untuk orang tua. Jadi wakaf itu bisa diperuntukkan pahalanya untuk orang tua. Kalau kita pada Allah, ayah saya udah meninggal, tinggal ibu, saya bisa wakaf untuk ayah atau untuk ibu yang masih hidup, nggak apa-apa. Tidak harus yang udah meninggal ya wakaf itu, tidak masih hidup. Nah, kalau saya wakaf misalnya untuk orang tua saya yang meninggal atau yang masih hidup, itu pahalanya mengalir kepada orang tua saya dan saya juga dapat. Gitu ya. Jadi hebatnya Islam itu, ya, kalau mendoakan orang lain, doanya nyampe ke orangnya, kita juga didoakan balik. Gitu hebatnya Islam itu, luar biasanya, maha pemurahnya Allah. Demikian itu sedekah, infak. Saya infak untuk saudara saya. Apa kita nggak dapat? Dapat juga. Jadi double. Gitu. Masya Allah, itu Allah tuh maha pemurah, nggak pelit lah. Pahala itu nggak pelit. Nah, jadi mari diantaranya kita berwakaf. Nah, bulan Ramadan ini, mari kita sisihkan sebagian rezeki kita untuk berwakaf. Silahkan nanti bisa dilihat di website atau IG atau sosmed Wakaf Sukses. Demikian dari saya, terima kasih kesempatannya. Oke teman-teman semua, itu perbincangan kita terkait dengan bagaimana merefleksikan di bulan Ramadan. Tentunya kita bernasihat buat teman-teman semuanya supaya nanti di Ramadan kali ini kita bisa lebih baik, kita bisa lebih maksimal, khususnya dalam ibadah pribadi ataupun ibadah sosial. Tadi kita bisa dengan berwakaf, tadi disampaikan juga ada berbagai macam produk-produk wakaf juga, sampaikan wakaf sukses. Di antara ada produk wakaf 10-in-1, juga ada wakaf produktif Palestina. Dan apa itu wakaf produktif Palestina dan kenapa itu hadir, teman-teman bisa cek nanti di videonya wakaf sukses yang sebelumnya. Itu nanti juga akan kita sematkan di deskripsi terkait dengan videonya. Nanti teman-teman bisa langsung klik saja. Nah, teman-teman bisa tahu kenapa kemudian dihadirkan wakaf produktif untuk Palestina. Demikian, terima kasih Pak Haji atas waktunya. Teman-teman, makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next podcast. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.